Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Allahumma aftah lana hikmataka, wansur alaina min hazaini rahmatika, ya arhamar rahimin, rabbi zidna ilma, warzuqna fahma. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang kelima. Artinya sedikit lagi kita akan menghadapi UTS. Jadi tadi saya sudah nilai eh, tugas pertemuan tiga, ternyata masih ada beberapa mahasiswa yang pengerjaannya kurang sempurna. Nanti lihat silakan nilainya ya masing-masing. Terus selanjutnya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang manusia dan potensinya. Manusia adalah di dalam bahasa Al-Quran dipanggil dengan sebutan Al-Insan, An-Nas, Al-Abad, Bani Adam, dan sebagainya. Al-Insan dalam arti suka, senang, jinak, ramah, makhluk yang sering lupa, ya. Bani Adam adalah keturunan anak Adam. Ini penggambaran tentang manusia secara keseluruhan ya. Penjelasan ini di dalam video pembelajaran dijelaskan secara rinci ya. Anda tinggal menonton dan merangkumnya ya, mudah-mudahan nanti bisa paham dari situ. Sini saya memberikan penambahan tentang penciptaan manusia. Nah, manusia oleh Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Bahwasanya manusia itu adalah diciptakan oleh Allah dengan sebagus-bagusnya bentuk, kemudian oleh Allah diberikan cobaan dan mereka kembali ke posisi yang sangat rendah. Ya. Perhatikan adik sekalian, ini manusia, ya, saya geser dulu ini. Oh, ya. Manusia eh, terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani yaitu dari tanah, ya. Tanah itu dari air, air itu dari angin, asal muasalnya nih ya. Angin itu dari api, api itu dari Nur Muhammad dari nurnya Allah dari Allah itu sendiri. Ya. Jadi manusia itu jasadnya merupakan cahaya yang terpancar sebelumnya disebut dengan Nur Muhammad. Ya, para ulama menyebutkan sebenarnya itu Nur Allah juga, gitu ya. Yang selanjutnya, ada sekalian, eh, ruhnya manusia itu terbuat atau terdiri dari tiupan Allah, ya ruh itu, yang berasal dari Nur Muhammad dari nurnya Allah dari Allah itu sendiri. Jadi ruh dari Nur Muhammad dan jasad juga dari Nur Muhammad atau nurnya Allah, gitu ya. Bukan, ingat Nur Muhammad bukannya Nabi Muhammad ya. Yang disebut Nur Muhammad itulah cahaya yang terpuji, yaitu cahaya Allah, gitu. Nah, di dalam penjelasan ini saya ingin menjelaskan tentang ketika Allah menciptakan manusia dari setetes air
mani, kemudian bergabung dengan sel telur yang menjadi alaqah, alaqah kemudian menjadi segumpal darah, darah menjadi daging ya. Daging kemudian dijadikan tulang, tulang dibungkus lagi dengan daging gitu ya. Nah, terus setelah usia 120 hari 4 bulan ya atau 4 bulan manusia itu jasadnya sudah sempurna dan oleh Allah disempurnakan lagi dimasukkan ruhnya Allah ya ke dalam jasad manusia. Pada saat itu pula pada saat bertemunya ruh dengan jasad Allah memberikan cobaan langsung pada manusia. Ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dan demi jiwa ya dan penyempurnaan kejadiannya kemudian dalam jiwa tersebut diilhamkan oleh Allah sifat fujur, sifat durhaka, sifat dosa kepada Allah dan juga diilhamkan oleh Allah ke dalam jiwa tersebut sifat takwa. Nah, sifat fujur itu dari jadinya di dalam tubuh kita itu sifat yang durhaka kepada Allah itu diberikan nama ada sifat iblis, ada sifat setan, ada sifat binatang buas, ada sifat binatang ternak. Sedangkan sifat takwa itu adalah ada sifatnya Allah dan sifatnya malaikat. Nah, pada kondisi ini di dalam jiwa manusia itu bertarung hebat. Ya, bertarung hebat antara jiwa takwa dan jiwa yang durhaka. Keduanya selalu bergumul setiap hari dalam tubuh kita menunjukkan mana yang lebih dominan. Pada saat Anda sedang rajin belajar mengerjakan tugas, pada saat Anda rajin kuliah, pada saat Anda rajin kerja, berarti nafsu yang baiknya itu ya atau sifat takwanya itu yang lebih dominan. Namun pada saat Anda malas kuliah, Anda malas kerja, Anda malas mengerjakan tugas, itu sifat jeleknya, sifat setannya itu yang lebih dominan. Contoh, contoh adik-adik sekalian ya. Ini kita masih ngebahas tentang jiwa. Jadi ruh eh, bertemu dengan jasad, di situ ada jiwa, di dalam jiwa. Coba siapa tuh dimatikan itunya, di mute. Di dalam jiwa itu ada cobaan, yaitu ya diantaranya Fitria, Silvan ini nggak pada masuk ya. Fitriani, Salsabila, Jepri nggak masuk nih. Dimas, karena tidak ada ininya. Ya, berarti kan ada sekalian di dalam jiwa manusia. Ya, tadi yang sifat yang saya sebutkan tadi, sifat iblis itu pada diri manusia itu sifat sombong, sifat ujub, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling ya, merasa diri paling baik dan lain sebagainya, merasa dirinya paling soleh, itu sifat iblis, sifat sombong yang ada di dalam diri manusia. Nah, bila mana ada manusia masih merasakan sifat yang semacam itu, maka dia disebutnya masih ketempelan sifat iblis, sifat sombong tadi ya. Nah, sifat sombong ini harus dihilangkan, diganti dengan sifat tawadhu, rendah diri, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa tidak punya apa-apa, merasa bukan siapa-siapa. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah, mengikuti semua perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Walaupun dia berbuat baik, dia tidak merasa berbuat baik karena semuanya itu adalah anugerah dari Allah.
merasa dia rajin kuliah, ya dia rajin kuliah, dia rajin kerja, dia tidak merasa dia yang rajin kuliah dan tidak rajin ya, dan rajin kerja karena dia merasa itu semuanya adalah anugerah Allah. Nah, itu sifat tawadhu di antaranya begitu. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua sifat setan. Sifat setan itu senangnya suka gampang marah karena setan dari bangsa jin itu sumbu pendek, gampang terprovokasi. Pernah saya sampaikan dulu pada pertemuan pertama, kedua, ya. Sumbu pendek, gampang terprovokasi, senang marah, terus hasut. Ya, hasut itu termasuk iri, dengki, gitu ya. Tidak senang temannya berbuat dapat kenikmatan, maunya dia sendiri yang dapat kenikmatan. Senang kalau ngelihat orang susah, itu sifat setan. Sifat hasut, iri, dengki itu adalah sifat setan. Makanya kalau ada juga sifat setan yang kedua yang suka ini baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia, suka membisikkan seseorang berbuat yang tidak baik. Misalnya, jangan kerjakan tugas, udah nanti juga dapat nilai. Jangan rajin kuliah, nanti juga dapat ilmu. Di mana orang rajin apa tidak rajin kuliah dapat ilmu? Ya, di mana orang malas bakal jadi orang kaya? Tidak ada. Di mana orang malas kerja bakal jadi banyak duit? Tidak. Ya, orang yang rajin belajar itu insya Allah yang banyak ilmunya, yang bakal jadi orang pinter. Orang yang rajin bekerja insya Allah itu orang yang bakal banyak duitnya karena dia rajin. Tapi sebaliknya kalau sifat malas ya, sifat malas itu akan eh, membawa dia ke jurang kehancuran. Nah, sifat malas itu dimiliki oleh binatang ternak. Nah, binatang ternak yang kerjaannya makan, tidur, kawin, itu kerjaan binatang ternak. Ya, makan maunya tinggal tersedia, tidur kenyang setelah makan, setelah kenyang tidur, terus kawin. Binatang itu kalau sudah kenyang, udah puas tidurnya, maka dia gampang kawin. Ya coba lihat hewan ternak, ayam bangun tidur subuh-subuh udah 5 kali kawin, gitu ya. Nah, gambaran manusia yang pikirannya hanya sebatas makan tidur kawin itu sama dengan binatang ternak. Ada lagi manusia yang sifatnya seperti hewan binatang buas yang kerjaannya rakus, ingin menguasai orang lain, pokoknya eh, tidak peduli itu milik siapa, yang penting dia harus miliki. Nah, itu sifat hewan buas, rakus ya. Seperti orang yang contoh kalau di TV orang yang suka korupsi, orang yang suka ngambil bansos orang lain. Oh ya, itu termasuk orang-orang yang rakus dan ketempelan binatang buas. Jadi, adik-adik sekalian, manusia itu paket paket komplit. Paket komplit itu di situ di dalam diri manusia ada sifat Tuhan, ya. Sifat Tuhan itu sifat kasih sayang dan termasuk Asmaul Husna yang 99 diberikan oleh Allah sebagai potensi buat manusia. Sifat Rahman, sifat Rahim, ya. Sifat Rahman dan sifat Rahim itu diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Semuanya manusia itu lengkap gitu. Cuman lebih dominan Ar-Rahman itu kepada laki-laki, Ar-Rahim itu pada perempuan. Terbukti bahwa perempuan itu punya sifat rahim di dalam dirinya perempuan, di dalam jasadnya itu ada rahim gitu ya. Tempat apa? Tempat memelihara pemberian laki-laki. Penyayang, makanya sangat disayang ya. Nah, kalau dia sudah lahir, anaknya juga disayang-sayangnya orang tua perempuan lebih-lebih dari orang tua laki-laki. Kalau orang tua laki-laki hanya menanamkan saham, sedangkan orang perempuan itu dari pagi sampai ini ya menyusui dari seusia 1 bulan sampai 9 bulan, melahirkan, menyusui, memandikan, ya terus pokoknya merawat bayi dengan sebaik-baiknya. Sedangkan laki-laki cuma setor saja.
Namun laki-laki punya kelebihan. Kalau dia habis gajian, dia suka memberikan nafkah buat anak istrinya. Itu sifat rahmannya seorang laki-laki. Kemudian istri yang soleha mengatur keuangannya itu dibelanjakan dengan yang baik-baik. Kalau ada lebihnya, kemudian dia tabung itu ya. Setelah dia keluarkan sodakohnya, dia keluarkan zakatnya, dia gunakan untuk nafkah hidup sehari-hari. Oleh perempuan tuh disayang-sayang. Uang 100.000 sehari bisa buat makan bersama-sama keluarga, anak, istri, suami, orang tua. Kadang-kadang cukup kalau perempuan. Laki-laki uang 100.000 kadang-kadang jajan sendiri habis gitu ya. Kalau laki-laki tanpa melibatkan orang lain. Kalau istri itu saking sayangnya, punya sifat penyayangnya, itu sangat luar biasa. Uang 100.000 bisa dibuat makan beramai-ramai keluarga. Gitu. Itu ada sekalian tentang manusia. Jadi dari unsur jasad dan ruh. Intinya ruh dan jasad kita itu adalah semuanya adalah cahaya Tuhan. Asalnya, asal muasalnya. Makanya harus dijaga anggota tubuh kita yang berupa jasad, dijaga kebersihannya, dijaga kesehatannya. Jangan sampai dikotori dengan sesuatu yang membuat celaka diri kita sendiri. Ruhnya juga harus dijaga dari sifat-sifat tercela. Jangan sampai ruh kita itu dikotori oleh sifat-sifat tercela. Sehingga kalau kita jaga kebersihannya, jasad kita menjadi sehat, ruh kita menjadi sehat, jiwa kita juga menjadi sehat. Sehatnya kenapa? Terbebas. Jiwa itu sehatnya terbebas daripada godaan iblis, terbebas dari godaan setan, terbebas dari godaan nafsu binatang. Senangnya pada sifat Allah yang memberikan kasih sayang, senangnya kepada sifat malaikat yang selalu taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Sampai di sini tentang ruh dan jasad sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan silakan. Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Ya, kita lanjutkan ya kalau tidak ada. Nah, simbol ruh di dalam tubuh kita, perhatikan, simbol ruh di dalam tubuh kita itu adanya napas. Kalau napas kita di napas kita itulah adanya ruh atau kehidupan. Makanya manusia kalau tidak napas disebutnya sudah tidak ada. Kalau ditinggal ruhnya maka dia tidak napas. Paham ya? Jadi ruh kita tuh di napas adanya. Ya. Terus ada lagi kolbun. Kolbun itu di hati. Hati itu sekitar wilayah jantung, sekitar wilayah dada. Di situ ada beberapa tempat ya. Yang paling dominan itu di hati. Karena di dalam hati, di jantung itu ada sifat iblis, ada sifat setan. Gitu ya. Di situ juga ada sifat Tuhan, sifat Allah dan sifat malaikat. Kalau di sebelah eh, dada kita sebelah kanan di bawah 2 jari dari susu itu sifat binatang ternak ya. Di atas susu sebelah kiri 2 jari ya itu sifat binatang buas. Terus di atas susu sebelah kanan itu sifat amarah. Di tengah-tengah dada, di tengah-tengah pas ada kekosongan itu ya di hulu hati itu wilayahnya tepatnya di empedu itu sifat takabur, ujub, takabur. Nah, itu di situ ya. Dan nyambung langsung ke jantung juga, nyambung ke limpa juga, itu semuanya saling keterkaitan. Situ. Dan itu sifat-sifat jelek itu supaya derajat kita sebagai manusia tetap mulia harus dihilangkan dan harus dikendalikan. Tidak boleh dipelihara. Sifat sombong, sifat takabur, sifat iri, dengki itu harus dihilangkan dalam diri kita. Ganti dengan sifat tawadu, dengan sifat yang ramah dan sifat uh, rahman dan rahim kepada seluruh makhluknya Allah.
Dan hilangkan juga sifat binatang buas yang rakus, ingin menguasai hak milik orang lain tanpa melalui jalur yang benar. Gitu ya. Itu harus dihilangkan. Kendalikan juga sifat binatang ternak. Ya kalau kita ingin kawin, maka kita harus melalui proses pernikahan. Gitu ya. Ada sekalian. Ada lagi yang ada yang mau tanya sampai sini? Ada. Nah, di dalam Nah, diri Pak. ya, di dalam diri kita dari itu wilayah hati ada juga yang disebut pikiran. Pikiran itu di bawah akal, di sekitar di sekitar tengah-tengah alis itu ya. Alis di antara dua alis di situ ada pikiran. Pikiran ada pikiran yang bagus, juga ada pikiran yang jelek. Ya, pikiran yang bagus misalnya gini, sifat menghayal, pikiran yang kotor itu ada di sini. Kalau makanya kalau diri kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu, kadang-kadang pikiran kita suka kotor. Tapi sebaliknya, kalau diri kita itu dikendalikan oleh akal, maka pikiran kita semuanya jadi bagus. Perbuatan kita jadi bagus. Jadi pikiran itu adalah dari diri kita sendiri. Kadang kan akal adalah makhluk Allah yang taat. Tidak pernah akal itu berbuat maksiat kepada Allah. Itu. Jadi kalau kita gunakan akal itu untuk mengatur seluruh kerajaan yang ada di dalam tubuh kita, ya kata Imam Al-Ghazali, tubuh kita ini seperti kerajaan, maka kalau akal yang sudah mengendalikan diri kita, maka insya Allah orang itu hidupnya akan baik dan akan makmur, akan berkah selamat dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kalau diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, maka diri kita itu akan celaka. Banyak orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan kehidupannya kurang beruntung. Contoh, ada seseorang, jadi kampung kita lihat di daerah kita, sekeliling kita, ya, seseorang yang ingin memperturutkan hawa nafsu, dia sekolah tidak mau, malas gitu ya, sholat tidak mau, ngaji tidak mau, belajar tidak mau, kerja tidak mau, lihat kehidupannya. Pasti orang itu kurang beruntung. Ya, kehidupannya itu cuma senangnya poya-poya, senang sesaat. Tapi perhatikan, orang-orang yang hidupnya disiplin dengan kebaikan, kerjanya rajin, kuliahnya rajin, belajar ngajinya rajin, sholatnya rajin yang baik-baik, insya Allah kehidupannya akan berkah. Berkah, selamat, sukses dunia akhirat. Itu ada sekalian tentang gambaran manusia yang taat kepada Allah dan manusia yang tidak taat kepada Allah. Kemudian penyebutan manusia itu di berbagai istilah digunakan untuk menunjukkan aspek kehidupan manusia, diantaranya aspek historis penciptaan tadi sudah ya. Ya, manusia itu berasal dari tanah, dari Adam, gitu ya. Sebut Bani Adam. Ada aspek biologis manusia disebut panggilan bashar. Ini manusia terbuat dari tanah juga, mencerminkan sifat-sifat fisik kimia biologis. Yang ketiga ada aspek kecerdasannya manusia disebut insan, yakni makhluk yang terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan allamahul bayan, gitu ya. Itu. Terus dari aspek sosiologisnya manusia disebut anas. Ya, dari aspek sosiologisnya menunjukkan sifatnya berkelompok sejenisnya. Makanya di dalam kampus kita suka belajar kelompok itu tujuannya apa? Supaya kita terjalin kerjasama dan terbiasa dalam kehidupan kita itu harus sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu dalam kebaikan dan jangan membantu dalam kejahatan, gitu ya. Aspek posisinya abdun sebagai hamba Allah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, terus aspek historis penciptaan manusia, ya,
Al-Quran tidak merinci secara kronologis penciptaan manusia menyangkut waktu dan tempatnya. Namun Al-Quran menjelaskan titik-titik penting. Titik manakah yang kehidupan yang bermula. Ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwa asal-usul manusia bersifat air. Ya, nah ini asal-usul kehidupan sama seperti asal-usul kehidupan seperti hewan, gitu ya. Terus komponen biologisnya, ya pembentukan manusia dari turab, tanah yang gemuk, tanah turab itu tanah debu sebenarnya, ya. Terus atin, tanah lempung, al-lajib, tanah lempung yang pekat, salsalun, lempung yang seperti tembikar, ya. Salsalun min humaim masnun, humaim masnun, lempung dari lumpur yang dicetak dan diberi bentuk. Sulalati mintin, saripati lempung. Nah, air yang dianggap sebagai asal-usul seluruh kehidupan manusia dalam surat Al-Furqan ayat 45. Ya. Terus ada sekalian, nah ini reproduksi keberadaan ruh dan nafs. Ya, asal usul manusia dilihat dari reproduksinya banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Manusia berasal dari nutfah. Ini yang tadi saya ceritakan di awal, mim mani yumna, atau dari setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah berarti sejumlah yang sangat kecil yang sering diartikan sebagai setetes air. Ya. Ruh dan nafs. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Firman Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tali. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku. Maka hendaknya kamu tersungkur dan bersujud kepadaku. Ini dalam surat As-Sad ayat 71 dan 72. Ya. Dan dalam surat Al-Isra, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan cuma sedikit. Ruh adalah getaran ilahi, ya, ruh itu adalah getaran ilahi atau getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat. Nah, nikmat dan hikmah yang kesemuanya itu sering dirasakan sentuhannya. Tetapi sukar dipahami hakikatnya. Sentuhan getaran ruhaniah itulah yang menyebabkan manusia dapat mencerna nilai-nilai belas kasihan, nilai kejujuran dan kebenaran serta keadilan. Gitu. Terus nafs itu ya banyak tersebar dalam ayat Al-Quran. Nafs itu memiliki pengertian sangat terkait dengan aspek fisik. Gejolak nafs dapat dirasakan keseluruhannya pada bagian manusia, ya. Karena tubuh manusia merupakan kumpulan dari miliar-miliar sel yang hidup yang saling berhubungan. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Hubungan antara nafs dan fisik manusia demikian erat meski sukar untuk diketahui dan pasti bagaimana hubungan itu berjalan, gitu ya. Terus dua hal yang berbeda, mental dan fisik dapat menjalin interrelasi sebab akibat. Ya, kesediaan dapat menyebabkan mata pengeluaran dan siaran. Kesengsaraan membuat badan kurus, dikenal dengan istilah psikomotik, yaitu penyakit-penyakit fisik disebabkan oleh masalah-masalah kejiwaan. Gitu. Kalau misalnya, nah ini fitrahnya manusia. Manusia itu fitrahnya hanif. Hanif itu artinya condong kepada kebaikan. Ya, siapapun manusianya pasti dia ingin kalau punya istri nih, ingin istri yang solehah. Kalau dia punya suami pengen, ya istilahnya pengen, kalau wanita ya ingin punya suami yang soleh. Kalau punya anak, walaupun dia bajingan gitu ya, pengen anaknya itu anak soleh dan solihah. Itu berdasarkan, saya cerita macam begini bukan berdasarkan karangan, tapi kejadian-kejadian yang sering saya temukan di lapangan.
Ada preman, kalau bisa anak gua jangan seperti gua. Anak gua mah harus rajin ngaji, rajin pesantren, harus jadi orang hebat gitu. Itu rata-rata. Udah gua kayak macam gini cukup gua aja. Anak mah jangan sampai merasakan semacam itu. Itu yang dimaksud condong atau hanif ke dalam kebenaran. Karena memang manusia itu asalnya dari cahaya Allah, baik secara fisik maupun ruhnya. Potensi akal yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah gemar, ya mencari ilmu dan lain sebagainya. Nah, tadi nafsu, nafsu itu jiwa, kumpulan antara ruh dan jasad. Sedangkan sifat-sifat jelek yang ada di dalam jiwa itu disebutnya hawa, ya. Yang disebutnya kalau bahasa orang Indonesia hawa nafsu, kejelekan-kejelekan, kejelekan-kejelekan diri, kejelekan-kejelekan jiwa, gitu ya. Terus adik-adik sekalian, kata fitrah merupakan derivasi dari kata patoro, ya, atau ciptaan, suci dan seimbang. Oleh maklub dalam kamus Al-Munjid, ini salah tulisnya, Al-Munjid menyebutkan bahwa fitrah itu adalah sifat yang ada pada setiap awal penciptaan, sifat alami manusia, agama, dan sunnah. Imam Al-Ghazali mengatakan fitrah itulah kondisi di mana manusia menciptakan manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikiran. Nah, ini barangkali ada sekalian penjelasan saya tentang manusia masih banyak. Nanti dilihat ya di video pembelajaran karena waktunya tidak cukup. Ya nanti kita baca-baca lagi slide-nya. Kemudian kita nanti isi slide-slide terakhir. Karena ini masih banyak sekali. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, jangan lupa ini ya dijawab. Ya, yang sudah bagus terus dilanjutkan ya. Ya, jadi dipertahankan yang sudah menjawab tugas dengan bagus ya, lengkap ada foto video pembelajarannya, ada resumnya, ada soal-soal yang harus dijawab ya. Terus tulisannya yang rapi. Kalau yang ada tulisan nanti dicek ya, sempurna apa lengkap tapi kurang rapih, berarti itu tulisan kiri kanannya masih melenceng, masih melencong-melencong, tidak lurus kiri kanannya ya. Harus lurus menggunakan justice itu ya. Sehingga nanti rapih kelihatannya. Kenapa saya demikian teliti untuk sampai kerapihan dalam penulisan diperhatikan? Tujuannya nanti pada saat kalian menulis skripsi agar itu sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa rapi, maka kedepannya enak, maka kerjanya juga harus rapi. Ya gitu ya, ada sekalian. Silakan kalau ada yang bertanya, ada waktu masih 2 menit lagi. Saya cukupkan penjelasan ini nanti dilengkapi dengan video pembelajaran yang akan dirangkum oleh Anda sendiri. Ya, silakan yang mau bertanya, masih banyak yang belum membuka kamera. Arabila Putri nggak masuk. Alvin Anthony. Terus Davina. Saya Pak Dimas. Pak. Ya. Bapak Aura hadir. Oh, tadi nggak ada. Fotonya aja. Guntur, yo. Dibuka, ya. Coba hadir. satu lagi. Ini hadir. Satu halaman lagi. Nah, satu halaman Eka Rahman. Eka Rahman hadir nggak nih? Guntur hadir, Pak. Guntur hadir ya. Ya. Bapak Eka Rahman hadir nggak? Ya udah. Absen. Eka Rahman. Absen. Ada nggak Eka Rahman? Absen. Oh. Pendi, mana Pendi? Udin. Hadir, Pak. Hadir. Ini lagi Wajahnya yang ngomong. mana Pendi ya? Wajahnya. Dia lagi ngomong. Ya, Bang. Ya. Kalau Eka Rahman yang mana Eka Mana? Rahman? Oh iya, emang udah. Berarti nggak masuk ya Eka Rahman. Ini Haris Munandar kok gambarnya Ciki ya? Oh. Ya. Nanti karena selesai ini di absen sama saya. Berarti yang tidak hadir Eka Rahma ya sendiri ya. Oh hadir. lagi ke toilet kali Pak. Oh gitu. Ya. Udah berarti hadir semua. Itu sudah di absen sama saya semuanya. Jadi Anda tinggal tentukan lokasinya. Kalau saya dosen nggak bisa.
Ya, nggak bisa menentukan lokasi. Ini waktunya sudah habis. Saya tutup pertemuan kita ini. Dilanjutkan dengan tugas, pengerjaan tugas ya di masing-masing tempat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3 sudah dinilai. Tolong cek nilainya masing-masing. Baik Pak, baik Pak. Ya.